Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di subuh hari ini kita oleh Allah diberi kesempatan untuk mengunjungi Masjid Babul Jannah dengan berbagai keistimewaan yang telah disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW tentang ibadah salat subuh itu. Kita berharap tauhid Islam atau dalam perkembangan ajaran Islam sebuah momentum yang kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai sebuah tonggak dalam rangka bagaimana kaum muslimin memperingati jejak para nabi dan rasul melalui satu kata yang disebut dengan hijrah. Karena itu kita akan memulai tema kita ini pada hari ini dalam rangka memperingati hijrah. Kami coba merumuskan sebuah judul. Waktu ditanya sama Pak Ketua DKM kita, kira-kira apa temanya, saya bilang ya kita coba memetik hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi penting? Karena kalau kita buka Al-Quran, kata muhajirat itu terkait dengan masuknya Lut, keponakannya Nabi Ibrahim, menjadi pemeluk ajaran tauhid. Jadi itulah kata yang secara historis, baik secara historis maupun secara teologis, yang paling terdahulu menggunakan kata muhajirat itu, hijrah itu. Jadi Nabi Lut berhijrah mengikuti keyakinan Nabi Ibrahim untuk tidak mempertuhankan apapun selain Allah. Tetapi sebelum kita lebih jauh ke situ membahas bagaimana masuknya Nabi Lut menjadi pengikut Nabi Ibrahim, kita sedikit meninjau dari sisi sejarah dulu. Bagaimana Nabi Ibrahim itu, sosok Nabi Ibrahim itu, dan bagaimana beliau menemukan ajaran tauhid itu. Saya bikin sedikit kurikulum vitae dari Nabi Ibrahim alaihissalam berdasarkan informasi dari bagian P Kitab Kejadian yang ditulis pada abad ke-6 sampai 5 sebelum Masehi. Karena di dalam Al-Quran sendiri itu di surah Al-An'am ayat 74 dikatakan bahwa, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam keadaan kesesatan yang nyata.
Ini ayat yang paling awal terkait dengan perkataan Ibrahim. Jadi mungkin ayat ini atau perkataan ini disampaikan Ibrahim itu sekitar usia Ibrahim masih 13 tahun, 12-13 tahun. Jadi sebuah fase dari proses perkembangan intelektualitas dari Nabi Ibrahim di dalam mengamati kegiatan-kegiatan masyarakat di eranya. Karena itu dalam Al-Quran tidak ditemukan silsilah ataupun kurikulum PTL lebih lengkap, sehingga kita harus mencari informasi yang memungkinkan untuk itu, dengan sebuah catatan bahwa kita harus menyediakan kesiapsediaan untuk berhati-hati dalam menerima informasi itu. Meskipun demikian, karena tidak ada pembanding lain, jadi kitab Kejadian ini, kitab ini bagian dari kitab Kejadian, Bible, ditulis 6 sampai 5 Masehi. Tidak ada manuskrip yang lebih tua dari ini yang telah ditemukan. Maka dari sisi pendekatan sains, dari sisi pendekatan ilmiah, dokumen ini dianggap sebagai yang paling otentik sampai ditemukannya dokumen yang lebih otentik lagi dari sisi kaidah ilmiahnya begitu. Karena itu selama belum ada dokumen lain yang mengoreksi ini, maka inilah dari sisi ilmiah yang menjadi rujukan. Meskipun dibuat 6-5 sebelum Masehi, itu jauh ya, 1000 tahun lebih setelah Ibrahim, jadi sudah lama. Nah, dikatakan bahwa Ibrahim adalah putra Terah, putra Nahor, putra Seruk, putra Rehu, putra Felek, putra Eber. Eber ini putranya Saleh, Saleh putranya Arpaksad, Arpaksad putranya Sem, Sem putranya Nabi Nuh, Nabi Nuh putranya Lamek, Lamek putranya Metusalah, Metusalah putranya Henok, Henok putranya Yared, Yared putra Mahalalel, Mahalalel putranya Kinan, Kinan putranya Enos, Enos putra Set, Set anak dari Adam. Nah, selain itu kitab Kejadian juga mencantumkan 2 saudara laki-laki Ibrahim, yaitu Nahor 2 dan Haran 2, serta 1 keponakan laki-lakinya, yaitu Lut, putra dari Haran 2. Jadi Haran 2 ini saudara dengan bapaknya Nabi Ibrahim. Nah, versi kitab Kejadian dalam satu bagian, tapi ini komentar dari At-Tabari, seorang sejarawan Muslim, mengomentari sumber dari kitab Kejadian itu, mengatakan bahwa di dalam kitab Kejadian itu tidak memasukkan nama Kainan. Di antara, jadi ada satu nama Kainan di antara Arpaksad dan Saleh. Lalu At-Tabari mengatakan bahwa Kainan ini tidak dimasukkan dalam Bible karena penulis Bible itu menganggap bahwa Kainan ini tidak pantas dimasukkan. Kenapa dikatakan tidak pantas dimasukkan? Karena dia seorang penyihir di masa hidupnya, tukang tenuh, dan pernah mengklaim diri sebagai Tuhan. Nah, inilah alasannya penyusun Taurat itu menurut At-Tabari mengeluarkannya dari silsilah. Ya tentu hal seperti ini manusiawi, ya, dorongan manusiawi, tetapi sifat manusiawi yang mau melihat kitab suci itu hanya diisi oleh orang-orang baik membuat kemudian hilangnya jejak sejarah itu. Jadi dalam kehidupan kita terkadang harus bersikap jujur terhadap sesuatu, sekalipun sesuatu itu menurut kita buruk. Misalnya di dalam menulis sejarah ini, kenapa kemudian Taurat itu dianggap banyak kecatatannya, kekurangannya, terjadi perubahan di sana sini, karena seperti itu penulisnya.
Kalau dia suka dia kasih masuk, kalau dia tidak suka dia tidak kasih masuk, itu ayat. Nah, itulah antara lain penyebab dari hilangnya otentisitas daripada kitab-kitab terdahulu, disebabkan karena penulis-penulis kitab itu melibatkan dirinya di dalam sebuah penulisan. Karena itulah di dalam tradisi intelektual, di dalam tradisi para sarjana, itu kemudian muncul yang namanya prinsip ilmiah, protokol ilmiah, itu berdasarkan fakta. Fakta apapun yang kita temukan, baik, buruk, benar, salah, bukan urusan kita. Kita menemukan saja, kita tulis saja itu. Jadi tidak melibatkan persoalan baik dan buruk, karena ini terkait dengan informasi, penemuan sebuah informasi. Kalau baik dikatakan baik, kalau buruk dikatakan buruk. Jadi tradisi penulisan itu sudah sejak sebelum Masehi, manusia melibatkan proses emosionalitas dirinya itu, dan itulah yang penyebab terjadinya, salah satu penyebab terjadinya hilangnya dari kemurnian kitab terdahulu. Di dalam Al-Quran yang surat Al-An'am ayat 74, Al-Quran itu tidak mencantumkan silsilah Nabi Ibrahim secara detail, tetapi perlu kita ingat bahwa salah satu tujuan Al-Quran diwahyukan itu adalah untuk meluruskan informasi yang telah dirusak atau diacak-acak oleh ahli kitab terdahulu. Maka bisa jadi penyebutan asar sebagai ayat Ibrahim adalah koreksi atas apa yang terdapat dalam Bible yang menyebut ayat Ibrahim itu sebagai terah. Jadi bisa jadi silsilah ini betul, tetapi Al-Quran kemudian mengkoreksinya bahwa nama bapaknya Ibrahim itu bukan Terah tetapi Asar, tanpa harus mengulangi susunan silsilah tadi. Al-Quran meluruskan bahwa mungkin yang lain di luar kata Terah itu udah betul gitu loh. Yang dikoreksi Al-Quran itu di surat Al-An'am 74 itu nama bapaknya itu Asar, bukan Terah, seperti yang terdapat dalam kitab perjanjian. Nah, ada sumber lain lebih tua lagi daripada kitab P kejadian tadi itu, namanya kitab Jobil. Kitab Jobil atau Jobile ini ditulis di milenium ketiga atau 3000 tahun sebelum Masehi. Jadi mungkin sangat dekat dengan, atau mungkin sangat dekat dengan era Ibrahim itu. Nah, di dalam kitab Jobel ke-29 dikatakan ini juga soal silsilah dari keluarga Ibrahim, tetapi informasi ini jauh lebih tua daripada informasi dari kitab Kejadian. Saya tidak usah membahasnya karena ini nanti membawa kita kepada terlalu jauh, membawa kita kepada persoalan arkeologi, persoalan, dan akan menghabiskan waktu kita untuk membicarakan nanti bagian-bagian yang jauh lebih penting dibicarakan. Nah, perbandingannya adalah, karena itu kita perbandingan aja, ada 3 sumber. Kitab Jobil itu sumber yang paling tua, kemudian kitab Kejadian dan Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada silsilah. Pada Jobil itu silsilah Kain itu, kata anak Kain itu Kabil. Dalam Al-Quran itu Kabil, anaknya Adam. Kemudian dalam kitab Kejadian dinamakan dengan Set. Nah, rupanya Jobil ini lebih dekat dengan informasi Al-Quran itu. Kain jadi Kabil. Kabil, Enos, kemudian Henok. Nah, di sini ada Kinan. Ini informasi berlalu aja.
Tidak usah kita bahas secara lebih detail. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu lahir di kota Ur pada milenium ketiga sebelum Masehi. Milenium ketiga sebelum Masehi itu 3000 tahun sebelum Masehi, berarti sekitar sekarang sudah 5000-an tahun yang lampau. Nah, 5000-an tahun yang lampau itu orang-orang di Ur itu adalah kaum non-Semitik. Non-Semitik maksudnya bukan keturunan dari, ini agak bertentangan dengan informasi tadi di atas bahwa ada keturunan dari Sem atau putranya Nabi Nuh. Kalau sini diinformasikan bahwa kaum non-Semitik dari Anatolia yang membangun kota Ur itu di akhir milenium keempat atau awal milenium ketiga. Nah, kemudian profesi utama penduduknya adalah petani, pengrajin dan peternak. Jumlah penduduknya saat itu diperkirakan sekitar 6.000 jiwa pada milenium kedua karena pada milenium kedua sebelum Masehi penduduk Irak itu hanya sekitar 750.000 dan baru mencapai 2 juta pada masa kerajaan Asyur atau abad ke-7 sebelum Masehi. Nah, poin kedua ini perlu diperhatikan bahwa profesinya yang utama itu pertanian, pengrajin dan peternak. Kenapa? Karena ini terkait dengan nanti sistem kepercayaan. Profesi pertanian agraris itu kemudian petani itu sangat tergantung oleh musim, cuaca dan segala macam, sehingga kecenderungannya itu selalu melihat ke langit untuk melihat situasi iklim seperti apa, awan kapan ini. Akhirnya yang muncul di masyarakat seperti itu kemudian adalah menggantungkan harapan terhadap dewa kesuburan pada masa lampau. Maka muncul dewa-dewa kesuburan. Nah, sama dengan pengrajin dan peternak itu. Karena itu kehidupan keagamaannya itu kemudian bercorak politeisme yang kuat, berpusat kepada pemujaan terhadap kekuatan alam, namun kerap divisualkan dalam bentuk non manusia. Nah, divisualkan dalam bentuk non manusia itu lebih divisualkan kepada matahari, bulan, bintang dan seterusnya, nanti kita lihat. Nah, karena negeri agraris, maka pendewaan kekuatan alam kerap berpusat pada kesuburan pertanian dan mencakup konsep tentang dewa kematian, yaitu dewa kesuburan yang bergerak melalui tahap kematian dan regenerasi, sebagaimana siklus yang dialami oleh tanaman yang dirawat oleh kaum Sumeria dan Akkad kuno. Sumeria, Akkad ini bangsa, nama bangsanya. Kalau Ur di atas itu nama kampungnya Nabi Nuh. Pada tahap awal karakteristik dewa pribadi. Nah, kita lihat kehidupan religiusnya, kehidupan keagamaannya. Pada awal milenium ketiga, kehidupan keagamaan warga Sumeria di Mesopotamia itu meningkat ke tahap kedua. Pada periode ini dewa-dewa diatur dalam panteon. Panteon itu kuil penyembahan atau alam dewa-dewi, di mana setiap dewa diberi wilayah, pengaruh, posisi dan tempatnya sendiri dalam kosmos sesuai yang mereka yakini. Jadi ini agak memang seperti itu awalnya orang beragama itu. Jadi mereka sendiri yang membuat dewanya, kemudian mereka sendiri yang menentukan kekuasaannya. Nah, ini namanya dewa ini, kekuasaannya ini. Jadi itu agama masyarakat kuno, dan itu bukan hanya terjadi saya kira bukan hanya terjadi di Mesopotamia, tapi juga mungkin di masyarakat tradisional itu masih seperti itu. Jadi agama dan Tuhan-Tuhan itu dikonstruksi oleh manusia, dibentuk dan dibuat oleh manusia berdasarkan apa yang mereka pahami. Nah, kehidupan religius telah didukung oleh tradisi lisan dan tulisan. Jadi sejak
6.000 tahunnya lampau, 5.000 tahunnya lampau. Itu tradisi tulisan sudah ada di Sumeria melalui penulisan mitos, himne, dan epik. Melalui media epik mereka meneruskan cerita tentang banjir besar di era Nuh. Kalau cerita tentang banjir ini nanti akan membawa kita pada, kalau di kita buka, kalau yang kita cerita tentang banjir ini akan membawa kepada Dewi Andanuki, membawa kepada Gilgamesh dan seputar itu. Tapi kita tidak usah ke situ karena sekali lagi masih panjang ini slide, sekitar 30-an, dan mudah-mudahan nanti pada kita hanya meninjau sedikit soal sejarahnya ini. Nah, pusat pemujanya adalah kuil, dipercaya sebagai dewa secara nyata. Kuil dikelola. Nah, yang menariknya bahwa kuil pada era Ibrahim itu justru pengelolaannya jauh lebih bagus daripada sistem pemerintahan. Jadi penataan kuil itu, penataan rumah ibadah itu jauh lebih rapi sistem administrasinya daripada pemerintahan itu sendiri. Jadi di dalam kuil itu sudah tertata siapa bagian memasak, siapa bagian menyapu, siapa bagian memandikan itu patung-patung, siapa bagian menidurkan itu patung-patung, siapa mengganti pakaiannya. Pokoknya tertata dengan rapi itu tugas-tugas dia itu pelayan di kuil. Karena itu birokrasi pemerintahan di masa yang lalu-lalu itu lebih kuat di kuil-kuil itu, lebih rapi di kuil-kuil. Karena itulah banyak dari etika pemerintahan atau etika masyarakat itu justru dicontoh dari tata kelola rumah ibadah itu. Tata kelola rumah ibadah. Bagaimana pelayan atau bagaimana petugas di rumah ibadah itu memberikan keteladanan, itu jadi contoh bagi petugas di masyarakat. Jadi bagaimana misalnya contoh kecil, misalnya bagaimana DKM itu, misalnya Dewan Kemakmuran Masjid itu, bagaimana dia mengelola masjid itu lebih berakhlak daripada para misalnya pejabat kelurahan atau pejabat RT RW dalam segala aspek. Itu sudah terjadi sejak era 6.000 tahun sebelumnya lalu. Jadi keteladanan itu dicontohkan oleh para pengelola rumah ibadah yang kemudian berimplikasi kepada pengelolaan masyarakat. Nah, kita masuk kepada bagian yang cukup penting. Pertama adalah bagaimana Nabi Ibrahim melakukan penemuan tauhid. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang kita pada slide sebelumnya, bahwa masyarakat di kota Ur itu menyembah politeisme yang kemudian dikenal sebagai Tritunggal dan Trinitas. Trinitasnya itu adalah Dewa Anu, Dewa Ea, dan Bel. Nah, Dewa Anu yang paling dihormati karena dikenal sebagai penguasa langit, tapi ia dianggap sedikit berinteraksi dengan manusia. Bapak semua dewa dari raja-raja dan waktu. Kemudian Dewa Ea adalah dewa air, dewa yang memberi bentuk sehingga dikenal sebagai dewa para pengrajin dan seniman. Kemudian Dewa Bel, dewa atmosfer dan angin, perwujudannya dalam bentuk energi dan kekuatan. Dewa tatanan dan takdir serta dewa pertanian. Nah, kemudian di bawah dari hierarki dewa tiga tadi itu, nah ada hierarki kedua juga Tritunggal, itu namanya yang terkait dengan dewa langit. Jadi dia langsung terhubung ke dewa langit, bukan ke dewa air atau dewa angin. Terhubung ke dewa langit. Yang pertama namanya adalah Sin, dewa Sin.
kedua Samas dan Istar. Dewa Sin ini kalau Samas itu dewa matahari, dewa Sin itu bulan, dewa Istar itu Inanna itu bintang di samping bulan itu loh, bintang kejora ya, bintang senja. Itu Dewi Inanna. Tetapi dalam kehidupan real mereka ini punya pelakon di rumah kuil itu. Jadi ada patungnya, ada berhalanya, tetapi ada juga personnya. Ada personifikasi yang diharuskan mencontohi dari perilaku itu. Nah, Dewa Sin, dewa yang paling terkuat di Ur, itu dijabat langsung atau dilakonkan langsung oleh putri dari Namrud yang jadi ibu kuil di situ. Nah, putrinya langsung Raja Namrud yang ada di kuil itu, Dewi Inanna, yang ada di tempatnya Nabi Ibrahim itu. Jadi nanti kelihatan kenapa kemudian Namrud langsung yang adili, itu karena kedekatan petinggi kuil itu yang anaknya sendiri dengan Namrud itu. Nah, Nabi Ibrahim dalam penemuan tauhid. Nah, pekerjaan Azar, bapaknya Ibrahim itu kita sudah tahu semua, penjual patung. Karena patung ini bukan hanya ditaruh di rumah kuil, tetapi di setiap rumah masyarakat itu ada semacam tempat penyembahan patung. Jadi patung itu diproduksi oleh bapaknya Ibrahim ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan masyarakat juga seringkali mengganti-ganti patungnya itu karena semakin bagus sebuah patung semakin tertarik buat dia. Jadi itulah profesi dari Azar, bapaknya Ibrahim itu. Nah, bagaimana caranya Ibrahim menemukan penemuan tauhid? Pertama adalah pengamatan terhadap alam. Ini pada surat 75-79. Nah, fenomena pengamatan alam ini karena memang dipicu oleh sistem kepercayaan di sana. Jadi sistem kepercayaan masyarakat yang kemudian menjadikan matahari, bumi, bulan, dan bintang senja sebagai sesembahan itu kemudian membuat Ibrahim bertanya-tanya, apa betul itu Tuhan, dan seterusnya. Karena itu Ibrahim melakukan pengamatan, dan diceritakan di dalam Al-Quran bahwa usia Ibrahim pada masa itu tuh mungkin ya lebih besar dari kakak dikit lah, sekitar 11-12 tahun usia Ibrahim pada saat itu. Jadi rasa penasarannya Ibrahim terhadap praktek keagamaan di sana itu yang kemudian membuat Ibrahim itu bertanya-tanya. Nah, diceritakanlah di dalam surat Al-An'am ini bahwa ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Ini bintang yang di samping bintang senja itu, di samping bulan, yang selalu ada di samping bulan itu. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tak kala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Nah, kemudian pada kesempatan lain, kemudian tak kala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian tak kala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala Ibrahim itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku terlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, dan ini yang kita jadikan sebagai doa kita ini. Ini wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Ya, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi, hanifan musliman, cenderung kepada agama yang benar, dan aku termasuk orang-orang yang tidak dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi adalah proses pencarian makna, proses pencarian
ketuhanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, para cendekiawan Muslim, para ilmuwan menganggap metode yang dilakukan Ibrahim itu disimpulkan sebagai melawan politeisme astral dengan observasi alam untuk menemukan monoteisme intelektual. Jadi jenis monoteisme yang ditemukan Ibrahim itu menurut para pemikir disebut sebagai monoteisme intelektual, dalam arti bahwa satu Tuhan itu bukan sekedar pengklaiman, tetapi dibuktikan secara ilmiah oleh Ibrahim. Dibuktikan secara ilmiah melalui pengamatan terhadap benda-benda alam, melalui observasi mendalam terhadap alam, permenungan yang mendalam terhadap alam, sehingga konsep tauhid itu, konsep monoteisme atau tauhid itu, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu secara ilmiah telah dipecahkan oleh Ibrahim pada masanya. Dan ini mungkin Ibrahim masih sekitar usia 13-14 tahun di era ini. Itu bagaimana Ibrahim menemukan tauhid. Nah, upaya yang dilakukan, kemampuan Ibrahim memecahkan kalimat tauhid itu, keesaan itu yang kemudian membentuk perilaku dia, membentuk karakter dia, dan kemudian Allah mengangkat Ibrahim itu, memilih Ibrahim itu sebagai nabi dan rasul. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa proses pencarian kebenaran yang dilakukan Ibrahim itu melalui tanda kutip usaha mengamati alam. Lalu kemudian setelah dia menemukan, baru kemudian Allah menjustifikasi apa yang dia temukan itu, membenarkan apa yang dia temukan. Nah, karena itu Allah memuji Ibrahim, misalnya dalam surat Al-Baqarah, bahwa Nabi Ibrahim itu benar-benar orang yang soleh. Kemudian di dalam surat Al-An'am 83-87, Nabi Ibrahim telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Karena itu diangkat sebagai rasul. Pada surat Al-An'am 83 itu Nabi Ibrahim diberi petunjuk yang lurus, dan pada ayat 87-88 Nabi Ibrahim diangkat sebagai rasul. Di surat An-Nahl ayat 6 ayat 120-121 Nabi Ibrahim dikatakan sebagai imam teladan, bertauhid dengan keimanan yang murni dan mensyukuri nikmat. Kemudian di Quran surat As-Sa'ad, Nabi Ibrahim dikatakan sebagai seorang ulama atau intelektual yang disucikan dengan akhlak dan yang baik, beriman akan datangnya hari akhirat. Kemudian di surah As-Saffat ayat 84, Nabi Ibrahim dikatakan senantiasa menghadap Allah dengan hati yang bersih, diberi perilaku yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 51, Nabi Ibrahim senantiasa diberi hidayah kebenaran. Kemudian di surat Al-Mumtahanah, Nabi Ibrahim dikatakan sebagai suri tauladan yang baik. Kemudian di surat Al-Baqarah 131 dikatakan senantiasa berseri kepada Allah dan mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk melakukan hal yang serupa. Ayat-ayat ini sebenarnya dari sisi kronologi ini bisa mengungkap kalau kita mendalaminya kapan Nabi Ibrahim itu dikatakan telah melakukan benar-benar menjadi soleh, melakukan perbuatan soleh. Nah, nanti silakan dicari ayatnya ini, Al-Qurannya, nanti akan, karena saya tidak menuliskannya,
Nanti akan ketahuan sendiri di situ perbuatan apa yang telah dilakukan Ibrahim sehingga Allah menyebutnya sebagai benar-benar soleh. Demikian halnya dan seterusnya. Tetapi kronologi penyusunan ini sebenarnya terkait dengan kronologi perkembangan keagamaan Nabi Ibrahim. Jadi saya menyusunnya tidak sengaja tersusun supaya mengikuti perkembangan dari perkembangan masa hidup Nabi Ibrahim itu. Dan itu kemudian ayatnya tersebar di berbagai surah sehingga memerlukan memerlukan pencermatan untuk kemudian menempatkan mana yang lebih dulu, mana yang lebih kemudian terkait dengan Ibrahim ini. Dan yang terakhir itu, kenapa surah Al-Baqarah, kenapa dimulai Al-Baqarah ayat 30 dan kemudian Al-Baqarah ayat 31 ini berjauhan? Itu ayatnya berdekatan, Al-Baqarah 130 dan Al-Baqarah 131. Tetapi Al-Baqarah 130 itu bicara tentang bagaimana Ibrahim itu memiliki kesalehan sejak awal, dan kemudian di akhir dari masa-masa dan di dalam perkembangan religiositasnya itu kemudian berserah diri kepada Allah. Dan itulah pengertian Islam. Islam artinya berserah diri, Islam artinya menyerahkan sepenuhnya apapun segala niat yang dia mau lakukan, apapun kegiatan yang dia mau lakukan, hasil yang dia harapkan semua dikembalikan kepada Allah, berserah diri. Karena itu dikatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah salah orang yang paling awal atau generasi paling awal yang melakukan penyerahan diri. Wa ma ana minal awwalul wa ana minal awwalul muslimin. Dan aku adalah orang yang paling awal melakukan penyerahan diri dalam sistem penyerahan diri. Apakah perkataan Nabi Ibrahim itu bahwa dia paling awal terbukti dalam sejarah? Ya kalau kita bagaimana dengan Nuh? Nuh itu gagal mencapai proses penyerahan diri itu. Kenapa dikatakan gagal? Karena Nuh itu waktu setelah berdakwah sampai 900-an tahun menurut kalender di eranya, putus asa Nabi Nuh itu. Putus asa Nabi Nuh, kemudian dia berdoa supaya Tuhan menghukum dia punya kaum, melaknat dia punya kaum, menurunkan asap dia punya kepada kaumnya. Itu hanya dilakukan Nabi Nuh. Nggak ada nabi lain itu yang putus asa seperti Nabi Nuh itu. Nah karena itu setelah Nuh, Nabi Ibrahim kemudian dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai orang yang paling awal berserah diri. Jadi bayangkan Nabi Ibrahim berdakwah itu di Haran, di Ur. Itu nanti akan kelihatan nanti di sini, berdakwah di lingkungan terdekatnya itu di surat Al-An'am 74 ya. Dia berdakwah di kota Ur, itu di surat Al-Ankabut. Bayangkan di Ur, Nabi Ibrahim itu dari usia 14 tahun dia berdakwah sampai usia 39 tahun atau 40 tahun, sampai dia dibakar oleh Raja Namrud. Setelah dia dibakar oleh Raja Namrud pun yang masuk Islam, yang masuk pengikutnya cuma satu doang, cuma Lut, ponakannya. Nah, Sarah itu orang kedua yang mengikuti Nabi Ibrahim. Tapi Sarah ini kemungkinan bercampur antara rasa kagum dia kepada Nabi Ibrahim yang selamat dari pembakaran itu, kemudian mungkin muncul perasaan suka kepada sepupunya itu. Jadi Sarah dengan Ibrahim itu sepupu juga. Baru dia mengikuti Ibrahim. Jadi mungkin tidak murni sebagai sebuah keimanan kepada Allah, tetapi ada faktor
faktor kesukaan, ada faktor cinta di situ, cinta apa seksualitas di situ. Sehingga karena itu dalam hadis Nabi dikatakan ketika menjelaskan peristiwa itu, Nabi kemudian mengatakan innamal a'malu binniyat, faman kana hijratu ilallahi wa rasuli bahwa hijratu ilallah wa rasuli wa man kana hijratu ila imratiha, maka seperti itulah yang akan dia peroleh. Itu sebenarnya hadis itu ketika Rasulullah menjelaskan bagaimana proses hijrahnya Lut dengan Siti Sarah itu. Jadi kalau Lut itu dikatakan oleh Nabi dia hijrah karena Allah dan Rasulnya, tetapi Sarah dikatakan dia hijrah karena pasangannya gitu. Karena itulah kenapa kemudian sampai usia 70-an tahun itu Sarah itu belum bisa berislam secara kapah, belum mampu menghilangkan sifat dendam iri hati dalam dirinya, sehingga dia pada saat Hajar sudah menjadi istri kedua itu ribut. Jadi keislamannya Sarah sampai usia 78 tahun itu belum tuntas, karena faktor awal dia hijrah tadi itu bukan karena Allah dan Rasulnya, tetapi karena faktor lain kepada Ibrahim. Nah, itulah perbedaan antara orang yang hijrah karena adalah Rasulnya dengan orang yang hijrah dengan karena faktor, misalnya ada orang masuk Islam karena mau menikah, itu kan banyak kejadian itu. Nah, itu yang dimaksud pamangkana hijratu amratiha, barang siapa hijrah karena perempuan atau karena laki-laki, maka seperti itulah hijrahnya. Karena itu hijrah yang dimaksud dalam Al-Quran itu sebenarnya ya semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Itu yang dimaksud hijrah, yang kemudian dicatat dalam surat Al-Ankabut ayat 24 ayat 26. Setelah sekian lama Ibrahim berdakwah hingga dibakar hidup-hidup oleh penguasa, akhirnya seorang yang tergerak hatinya mengikut Nabi Ibrahim, yaitu keponakannya sendiri Lut. Jadi begitu kukuhnya perjuangannya Nabi Ibrahim itu, begitu kuatnya tekad dan semangat Nabi Ibrahim berdakwah, tetapi yang memperoleh hidayah untuk menjadi pengikutnya itu baru satu orang, cuma Nabi siapa? Cuma Lut. Dan Nabi Ibrahim termasuk orang yang Nabi Ibrahim saleh, dikatakan tidak pernah melakukan hal-hal yang membuat orang itu antipati terhadap dia, kecuali pada saat dia kemudian harus membakar patung itu sekedar untuk menguji dia punya keimanan. Kita lihat misalnya di sini pada proses itu. Nah, proses dibakar hidup-hidup di surah As-Saffat 94-96 itu marahlah para penduduk itu sebelumnya. Nah, perlawanan Ibrahim dalam melakukan dakwah. Nah, penolakan warta suci atau wahyu yang dibawa Nabi Ibrahim tidak hanya di lingkungan keluarga terdekatnya. Jadi Asar, bapaknya sendiri itu sampai meninggal itu tidak masuk pengikut Ibrahim. Padahal usia Asar itu sampai 250 tahun usianya bapaknya itu Asar. Nabi Ibrahim sendiri cuma 175 tahun. Asar sampai 250 tahun tapi tidak masuk Islam. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala itu di Quran surat 21, 51, 57. Tetapi sebelum dia menghancurkan itu, Nabi Ibrahim mengeluarkan peringatan bahwa ia akan memperdaya berhala-berhala mereka. Jadi Nabi Ibrahim sudah mengumumkan kepada masyarakat, nanti jadi suatu waktu ada upacara keagamaan di luar kota Ur. Nah, penduduk sekampung itu semua mau ke sana.
mau ke tempat upacara keagamaan itu. Nabi Ibrahim juga diajak oleh bapaknya, tapi dia pura-pura sakit. Jadi itu di surah As-Saffat ayat 88-90, Nabi Ibrahim pura-pura sakit supaya tidak perlu diikutkan dalam kegiatan keagamaan itu. Nah, sebelumnya dia di Quran surat 21 51 57 itu Nabi Ibrahim ribut dengan bapaknya, dengan saudara-saudara terdekatnya yang mau mengikuti kegiatan keagamaan itu, sampai Ibrahim mengatakan bahwa dia akan memperdayakan berhala-berhala mereka. Maksudnya Ibrahim setelah tinggalkan. Nah, kemudian surah As-Saffat, Nabi Ibrahim pura-pura sakit supaya tidak diikut sertakan. Nah, kemudian setelah situasi kampung sepi, Ibrahim kemudian mendatangi berhala itu dan menanyai satu-satu. Jadi seolah-olah kayak anak-anak kecil, anak usia 13-14 tahun begitu. Dia masuk ke kuil, petantang petenten di depan berhala-berhala itu, lu udah makan belum? Lu lagi ini belum? Jadi seolah-olah ngejek begitu. Dan kemudian dijawab sambil mengatakan kenapa tidak jawab. Jadi seolah-olah dia mengajak berhala-berhala itu bicara, menghinanya begitu, mencaci mencemoohnya. Nah, lalu kemudian Ibrahim menghadap ke berhala-berhala itu, lalu dipukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Nah, di sini di surah As-Saffat ayat 93. Di sini muncul kata tangan kanan yang perlu kita garis bawahi, bahwa tangan kanan itu selalu berarti lebih kuat. Itu munculnya di surah As-Saffat 93. Kenapa ini penting? Karena dalam beberapa kali kesempatan Allah selalu mengungkapkan perbuatannya dengan menggunakan kata tangan kanan, yang berarti lebih kuat. Nah, kemudian berhala itu hancur di surat Al-Anbiya. Ini sistematikanya seperti itu. Jadi kalau kita melihat Al-Quran itu urutan-urutannya, bayangkan dari 21, surat 21, 37, 37, 37 ke 21 lagi. Jadi urutan ayat dalam Al-Quran itu tidak tersusun berdasarkan kronologi sebuah peristiwa. Karena Al-Quran itu memang bukan kitab sejarah, tetapi disusun berdasarkan tema pokok yang dibahas oleh surah itu. Maka surah itu sebuah pembahasan tertentu. Nah, karena itulah kisah Nabi Musa tersebar di mana-mana, kisah Nabi Yusuf tersebar di mana, kisah Nabi Ibrahim tersebar di mana, karena memang proses kanonik atau penyusunan ayat-ayat itu bukan berdasarkan sejarah, tetapi berdasarkan tema apa yang sedang dibahas. Karena itu di dalam memahami Al-Quran sebaiknya tidak menyimpulkan sebelum menyelesaikan sebuah surah itu dibaca. Jadi baca satu surah itu, karena itu baru bulat, baru utuh penjelasannya tentang surah itu setelah semua surah itu dibaca. Kesimpulannya, kalau hanya sepotong-sepotong bisa jadi sambungannya itu ada di surah yang lain secara ini. Karena itu disebut surah sebagai sebuah proses ruang lingkup. Nah, setelah Ibrahim tadi membakar patung itu, datanglah kembali masyarakat dari luar kota itu, melihat kuil-kuil mereka dihancurkan, berhala-berhala mereka dihancurkan oleh Ibrahim. Maka mereka kemudian marah. Lalu warga mendesak Nabi Ibrahim dijatuhi dengan hukuman dibakar hidup-hidup. Jadi kata dibakar hidup-hidup di dalam Al-Quran itu usulan dari masyarakat yang marah pada saat itu pada ayat 97 surah As-Saffat. Nah, kemudian satu persatu orang-orang berdatangan, dan percakapan mereka diceritakan di surat Al-Anbiya 59 sampai 67. Ini percakapan masyarakat di sekitar, jadi seolah-olah liputan
seolah-olah terjadi ada peliputan terhadap kegiatan yang kericuhan yang sedang berlangsung itu di surat Al-Anbiya 59:67. Kemudian setelah itu ya mungkin karena keributan itu datanglah Namrud ke lokasi itu, datanglah Raja Namrud di lokasi itu dan kemudian memimpin persidangan itu secara langsung. Itu di surat Al-Baqarah 258. Jadi kronologinya begitu, kronologi peristiwanya. Tapi kronologi peristiwa ini tidak terdapat di satu surah. Dia tersebar di berbagai surah. Karena itu menyusunnya seperti ini hanya akan membuka sebuah historical approach, proses pendekatan historis semata, tetapi ini kita tidak bicara makna dalam konteks ini. Nah, Al-Quran disusun itu berdasarkan penyusunan sebuah makna-makna, sehingga tidak berdasarkan sebuah sejarah. Nah, karena itu kalau mau menemukan makna-makna di setiap ayat-ayat ini, maka harus dibahas secara detail. Ayat-ayat ini bukan sekedar sambil lalu untuk melihat sejarahnya saja. Makna-makna Al-Quran itu ada pada setiap huruf, pada setiap kata, pada setiap kalimat itu ada. Semakin kalau huruf saja berarti maknanya semakin mendalam, meskipun bukan sebuah kata, bukan sebuah istilah, tetapi dia akan makin mendalam. Nah, kemudian apa perkataan terakhir Nabi Ibrahim ketika mau dilempar ke api itu di surat Al-Anbiya 68 dan surat As-Saffat 97. Nanti silakan dibaca di situ, tetapi pada intinya adalah Nabi Ibrahim itu menolak uluran pertolongan dari malaikat. Jadi datang Jibril mau menolong, tetapi Ibrahim kemudian mengatakan cukuplah Allah bagiku. Jadi bayangkan pertolongan malaikat pun dia tampik karena dia betul-betul berserah diri hanya kepada Allah. Dia tidak mau tergantung kepada selain Allah, sekalipun itu malaikat. Itu sedemikian kuatnya keimanan Ibrahim itu kepada Allah. Mungkin kita ini saya ketemu malaikat, wah udah dianggap wali kesekian ya, udah hebat sekali. Oleh Ibrahim enggak. Karena manusia itu dalam konsep tauhid itu lebih tinggi, lebih mulia daripada malaikat. Dalam konsep tauhid, manusia tidak boleh bergantung kepada malaikat karena manusia lebih mulia daripada malaikat itu. Karena itu yang boleh jadi atasannya, sembahannya manusia itu hanya Allah saja. Karena dari sisi hierarki setelah Allah yang paling mulia adalah manusia. Karena itu firman Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Artinya lebih sempurna daripada malaikat sekalipun. Karena itu dari sisi eksistensialitas tidak ada alasannya manusia itu untuk kemudian minta-minta tolong sama malaikat, minta-minta tolong sama jin, minta-minta tolong sama apa dalam konteks tauhid ini. Hanya boleh minta tolong kepada Allah saja. Dan itulah yang ditemukan yang dilakukan Ibrahim pada saat dia dibakar, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Lalu Allah kemudian memerintahkan api itu, ya naru huni, dinginlah supaya bisa menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Memerintahkan api supaya dingin. Dan Allah bisa melakukan apapun juga, karena Allah Maha Kuasa atas apa yang Dia kehendaki. Ringkasan peristiwa di Ur itu, karena ini sudah lebih waktunya, slide-nya masih panjang sekali. Mungkin kita perlu melihat peristiwanya, karena sebenarnya peristiwa yang menarik itu, yang lebih menarik itu ketika Nabi Ibrahim sudah diperintahkan membangun Ka'bah, menyembelih Ismail, munculnya air Sam-Sam, sa'i, itu sebenarnya jauh lebih bagus, tapi ini tidak bisa juga kita hindari. Nah, ringkasan peristiwa
selama di Ur. Pertama lahir di kota Ur, dewasa di Irak. Nah, berada di wilayah kerajaan Mesopotamia. Pada awal masa remaja, Ibrahim melakukan pengamatan terhadap matahari, bulan, bintang, itu sampai pada pengembangan tauhid. Memulai khotbah dan dakwah kepada keluarga terdekat, menghancurkan berhala, dibawa kepada Naramsim, ke hadapan Naramsim, dihukum mati dan dibakar. Secara luar biasa selamat dari hukuman. Saat itu Ibrahim sekitar 15-16 tahun. Lut memeluk agama tauhid. Ibrahim menikah dengan Sarah di usia 49. Nabi Ibrahim, Sarah dan Lut rombongannya meninggalkan Ur ke Haran itu di usia 60-61 tahun. Ini kesimpulan peristiwa yang terjadi di Ur. Nah, kembali kepada kata hijrah. Kata hijrah yang ada di surat Al-Ankabut itu posisinya kepada Nabi Lut. Jadi hijrah, pengertian dasar hijrah itu adalah pindah keyakinan keagamaan. Sementara hijrah secara fisik ya pindah tempat. Tetapi karena waktu itu Lut masih di Ur, belum terjadi hijrah. Tetapi ayat itu mengatakan muhajirat kepada Lut. Maka yang dimaksud hijrah itu adalah pindahnya keyakinan keagamaan Lut menjadi penganut agama Ibrahim. Sama dengan para kaum muhajirin yang menemani Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu dimaksud muhajirin adalah mereka yang meninggalkan keyakinan keagamaan lama kepada keyakinan keagamaan Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan perpindahan tempat dalam arti geografis, tapi perpindahan tempat dalam arti religius, dalam arti spiritual. Nah, sekalipun demikian, dimensi batin dan dimensi fisik itu selalu sama. Karena itu pengertian hijrah secara fisik itu juga tidak keliru. Tetapi pengertian hijrah secara fisik ini tidak digunakan dalam Al-Quran. Nah, kecuali misalnya pada surat Al-Hujurat, bagaimana kaum Ansar itu melayani para kaum muhajirin yang ada di Mekah. Nah, Haran, di kota Haran ini bagian tenggara kota Turki. Apa aktivitasnya Nabi Ibrahim di sini ada di dalam rangkaian surah-surah dalam Al-Quran ini. Tapi saya tidak tahu apakah kalau kita bahas satu persatu apakah kuat duduk. Saya percepat saja slide-nya. Intinya di Haran itu tidak terjadi penambahan pendukung. Tidak ada penambahan penganut di Haran itu. Padahal Nabi Ibrahim di Haran itu sekitar 12 tahun. Yang Muslim ya tetap Lut dan Sarah itu di Haran itu. Bayangkan begitu perjuangan Nabi Ibrahim memperjuangkan paham tauhid itu. Nah, kemudian di Haran ini juga Nabi Ibrahim itu berantem dengan bapaknya. Karena Nabi Ibrahim juga masih terus mendesak bapaknya itu supaya mengikuti ajarannya, tapi tidak mau. Kemudian bapaknya emosi dan mengusir Ibrahim. Nah, pada saat Ibrahim diusir itulah turun perintah dari Allah untuk meminta Ibrahim itu meninggalkan Haran dan berangkat ke Kanaan atau Palestina. Tetapi Nabi Ibrahim memang orang yang hatinya bagus, akhlaknya bagus. Karena itu meskipun orang tuanya, bapaknya itu memarahi dia, membentak-bentak dia, Nabi Ibrahim tetap meninggalkan bapaknya disertai dengan kata-kata manis, disertai dengan doa. Itu di surat Maryam 47-48. Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya supaya selamat, supaya senantiasa baik-baik saja. Dan sekalipun bapaknya itu dan juga berjanji akan senantiasa mendoakannya.
Dan janji Ibrahim untuk senantiasa mendoakan bapaknya itu kita temukan di surat Ibrahim ayat 41. Jadi dia menjanji mendoakan bapaknya itu di surat Maryam. Pelaksanaan janjinya Ibrahim mendoakan bapaknya itu di surat 37, yaitu surat As-Saffat As-Saffat ya, ayat 41. Nah, kemudian Ibrahim melakukan perpisahan terakhir dengan keluarganya, dan keluarga lainnya tetap tinggal di Haran. Jadi bapaknya tidak ikut lagi ke Palestina, cuma di Haran saja. Yang ikut ke Palestina itu cuma Lut, Sarah, dan beberapa budaknya Nabi Ibrahim. Itu berada di Haran itu 14 tahun di Haran. Jadi kalau tadi dari Ur ke Haran itu usianya 61 tahun, 14 tahun di Haran, berarti pada usia 75 tahun dia, kemudian 75 tahun itu kemudian melakukan perjalanan ke Palestina. Itu jaraknya 667 km. Bagaimana situasi penduduk di Palestina pada saat itu jauh lebih primitif daripada penduduk Haran. Kalau Haran itu kan boleh dikata ibu kota Akkad pada saat itu, Ur ya. Itu kota Mesopotamia, kota Sumeria, itu kota paling maju pada era itu. Palestina itu masih boleh dikata kampung-kampung kecil lah, begitulah. Situasinya masih kecil. Tetapi di Palestina, kenapa kemudian Ibrahim disuruh ke sana? Karena di Palestina ada juga terjadi proses agama politeisme. Jadi Ibrahim itu selalu diutus menghadiri pusat-pusat pengembangan politeisme itu. Nah, di Palestina itu dihuni oleh suku bangsa Kanaan dan Amori. Itu bagian dari kelompok bahasa mereka adalah bahasa Semit, kelompok bahasa pinggiran utara. Kemudian di daerah Palestina itu tidak ada agama yang mayoritas dianut sebagai agama resmi negara, nggak ada begitu. Tetapi pada umumnya politeis, memuja satu keluarga dewa. Jadi ada satu keluarga dewa yang disimbolkan menyerupai manusia, antomorfis. Dengan dewa utamanya itu namanya El, dewa utama El, ayah dari semua dewa lain. Nah, pasangan wanita El itu namanya Aserah, yang konon merupakan ibu dari 70 dewa. Dewa lainnya adalah Baal, yang biasanya ditampilkan dengan sosok orang tua berjenggot. Terdapat sekte kesuburan yang dipengaruhi oleh kultur agraris. Nah, Ibrahim tidak langsung masuk pusat kota, tapi menetap di pinggiran kota, yakni di Hebron. Lalu berpindah ke Sikem, menetap di kota yang bernama Betel. Betel artinya rumah El. Jadi Baitullah itu awalnya, kata Baitullah atau Betel itu rumahnya El, rumah sesembahan. Ya. Ya, betul. Oke. Saya bisa saya ngerti. Maksudnya ya kita barangkali akhiri saja. Mengenai sejarah Nabi Ibrahim ini memang panjang sekali. Di samping karena ayat-ayat dalam Al-Quran banyak sekali bicara tentang Ibrahim, dan sistematikanya juga perlu sistematika. Saya kira kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, mengingat Bapak juga ada kesempatan. Saya ingin memberikan kesimpulan terakhir sebagai kata penutup bahwa sangat baik mempelajari jejak Nabi Ibrahim ini dalam menemukan Allah, dan bagaimana mempelajari kisah perjalanan beliau semasa hidupnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, terutama bagi diri kami sendiri. Mohon maaf karena memang kepanjangan ini sehingga menyita waktu kita semua.
Saya kira saya akhiri saja. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa teruskan dengan lebih detail. Saya kira sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.